Nah, di sini saya sudah pasang untuk saklar limit switch seperti ini. Ini sebagai pass beam ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini biasanya mungkin sekarang disebutnya saklar piu-piu. Jadi seperti ini. Nah, untuk cara pemasangan dan cara penyambungan kabelnya itu kita bikin simple. Jadi tonton video ini sampai selesai ya kawan-kawan untuk cara pemasangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Pria di HP. Jadi pada channel ini kita akan sharing dan belajar bersama lagi ya kawan-kawan. Nah, jadi pada video kali ini sesuai dari requestan kawan-kawan yang sudah berkomentar pada video sebelumnya, dimana untuk cara pemasangan saklar pass beam. Nah, jadi kebetulan di sini mungkin kawan-kawan sudah menonton atau yang belum menonton untuk cara pemasangan lampu D2 laser seperti ini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ini untuk putih dan kuning. Nah, jadi di sini saya akan pasang untuk pass beam untuk bagian lampu yang berwarna kuning. Karena kan di sini untuk D2 laser ini masih menggunakan saklar yang seperti ini. Jadi di sini saya akan tambahkan untuk yang pass beamnya. Nah, oke. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan saklar limit switch seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa cari untuk saklar seperti ini di online shop, itu banyak yang jual ya kawan-kawan. Untuk harganya juga bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal. Mungkin kawan-kawan bisa disesuaikan aja. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai untuk tipenya ini ada yang 3 kaki. Nah, seperti ini, ada yang 3 kaki. Ini untuk inputan dan ini untuk outputnya 2. Nah, ini untuk yang 2 kaki seperti ini. Itu disesuaikan aja ya kawan-kawan. Kebetulan juga di sini pada video kali ini saya sudah membahas untuk apa itu saklar limit switch atau saklar piu-piu. Mungkin sekarang menyebutnya seperti itu. Seperti ini. Jadi kita akan pasang untuk di yang lampu D2 laser. Nah, ini untuk berlaku untuk semua motor ya kawan-kawan. Mau dipasang di lampu utama ataupun di lampu tambahan itu bebas. Nah, untuk cara penyambungannya itu sama. Nah, saya akan menggunakan yang seperti ini. Ini harganya lumayan murah. Jadi tonton video ini sampai selesai. Kita akan buat mudah dan simple untuk cara penyambungannya. Oke, sebelumnya, jika video ini bermanfaat, tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut proses pemasangan untuk saklar micro limit switch ini sebagai lampu untuk pass beam. Nah, di sini bila kawan-kawan ingin pasangnya itu di lampu utama, kawan-kawan tinggal buka untuk bagian saklar yang jauh dekatnya seperti ini. Nah, ini berlaku juga untuk lampu tambahan. Nah, karena di sini saya sudah memasang untuk saklarnya seperti ini. Nah, di sini karena 2 mode, jadi di sini ada 3 kabel seperti ini. 3 kabel ini untuk soketnya. Nah, di sini untuk 3 kabel ini berlaku untuk yang bagian lampu jauh dekat di bagian motor lampu utama bawaannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk inputan ke arah lampu dan arusnya. Nah, di sini untuk saklarnya ini kawan-kawan bisa modifikasi karena di sini 3 kabel. Kawan-kawan tinggal cari untuk bagian arus yang standby atau yang arus yang teraliri tegangan dan juga kabel yang mengarah ke lampu jauh atau lampu dekat. Nah, di sini seperti ini. Jadi untuk mempermudah pengecekannya ini kawan-kawan bisa menggunakan tes pen DC atau kawan-kawan bisa coba langsung dari saklarnya ini, dari soketnya ini kawan-kawan bisa coba tes bagian mana yang mengarah ke lampu jauh dan ke lampu dekat. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini. Ini untuk umum ya kawan-kawan. Karena kan di sini modifikasi untuk posisinya ini bisa berubah-ubah kecuali sesuai dari pabrikannya. Untuk posisinya itu biasanya sama. Oke, sebentar. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan tes pen DC seperti ini untuk mengecek jalur mana atau kabel mana yang ada arus listriknya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan bisa membuatnya sendiri di rumah. Saya sudah membuatkan untuk videonya, kawan-kawan bisa tonton untuk cara membuatnya. Oke, kita coba. Nah, cara yang pertama kawan-kawan bisa langsung hubungkan dari sini. Nah, kawan-kawan tinggal cari untuk bagian inputannya. Nah, seperti ini.
Nah, coba tekan. Nah, ini untuk yang lampu berwarna putih. Berarti kita coba cari yang kabel lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang warna kuning. Nah, jadi untuk kabelnya itu di sini ya kawan-kawan. Nah, untuk yang hitam ini untuk arusnya. Dan untuk yang kuning tengah ini itu untuk lampu putih, dan kuning ujung ini untuk lampu yang berwarna kuning. Nah, untuk posisi di lampu saklar bawaan motor itu biasanya di tengah ya kawan-kawan. Kebetulan saya pasangnya di ujung. Nah, atau kawan-kawan bisa menggunakan T-span DC seperti ini. Kita coba. Kita pasang di, misalnya kawan-kawan belum tahu untuk jalurnya, kawan-kawan tinggal masukkan untuk capitnya ini ke sini. Nah, seperti ini. Tinggal hubungkan ke ground atau ke bodi motor. Nah, kalau hidup berarti di sini ada arus yang mengalir atau arus positif yang standby. Nah, karena kalau kita pasang di sini itu nggak hidup ya kawan-kawan, karena untuk kabel ini mengarah ke lampu jauh atau lampu dekat. Nah, jadi seperti itu untuk cara pemasangannya. Sekarang jika kawan-kawan sudah mengetahui untuk kabel mana yang akan disambung, tinggal kita pasang untuk saklarnya. Jadi saya akan pasangnya di sini ya kawan-kawan. Nah, untuk pemasangannya ini diusahakan yang mudah dijangkau oleh tangan kawan-kawan. Jangan pasang di atas spion, itu jauh banget ya kawan-kawan. Kurang rekomendasi. Nah, jadi pasangnya di sini. Jadi lebih mudah. Oke. Kita coba pasang di sini ya kawan-kawan. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk sambungannya. Saya akan pasang di sini. Nah, tadi kan berwarna hitam, dan untuk yang lampu jauhnya itu di sini. Nah, kita pasang lagi. Seperti ini. Kita matikan dulu. Nah, oke. Nah, tadi di sini ya kawan-kawan. Untuk yang berwarna hitam tadi itu untuk arus yang positif. Nah, untuk yang dua kabel ini mengarah ke yang warna putih dan yang berwarna kuning atau lampu dekat dan lampu jauh. Nah, untuk yang lampu dekat di sini yang berwarna merah. Nah, ini untuk lampu yang berwarna kuning, yang untuk lampu jauhnya. Berarti kita pasang di kabel hitam dan kabel hijau. Nah, jadi seperti ini. Atau posisi kalau dipasang di sini itu di bagian inputan dan bagian yang mengarah ke lampu jauh atau lampu dekat. Oke. Kita pasang ya kawan-kawan. Nah, jadi di sini. Ini tinggal dikupas saja lalu diisolasi. Di sini ya kawan-kawan. Sudah dikupas seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk saklar PU-nya. Nah, ini untuk pemasangan kabelnya bebas ya kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan membelinya yang seperti ini, yang kaki 3, itu kawan-kawan cari yang bagian COM dan bagian NO. Jadi untuk NC ini posisi langsung terhubung. Nah, untuk NO ini ketika ditekan akan terhubung. Nah, jadi kawan-kawan bisa tonton videonya. Saya sudah membahas untuk saklar seperti ini, untuk cara pemasangan dan apa itu saklar limit switch. Nah, karena di sini untuk yang kaki 2, jadi tinggal dipasang aja seperti ini. Nah, dan di sini. Oke. Ini kita isolasi. Nah, jangan lupa diisolasi ya kawan-kawan, agar tidak terjadi konsleting di jalur kelistrikan motor kawan-kawan. Nah, jadi kita buat simple aja, buat mudah. Karena untuk powernya ini kawan-kawan bisa pasang di atau cari power yang standby atau setelah kunci kontak. Jadi standby-nya itu setelah kunci kontak. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah terpasang ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita pasang di sini. Nah, kita pasang lagi dan kita coba untuk hasilnya. Nah, saya akan coba pasang di sini.
bisa kawan-kawan lem atau dibaut. Nah, karena di sini udah ada lubangnya, jadi kawan-kawan bisa baut untuk saklarnya ini. Seperti ini kawan-kawan untuk pemasangannya di sini. Yang penting di sini mudah dijangkau oleh jari kawan-kawan. Nah, oke, kita akan tes untuk hasilnya. Nah, di sini nanti kita akan rapikan setelah untuk pengetesannya itu berhasil. Oke, kita akan coba untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, mantap ya kawan-kawan, berfungsi. Oke, mantap ya kawan-kawan, berfungsi. Untuk cara penyambungan itu sangat mudah dan simple. Jadi kawan-kawan bisa pasang sendiri di rumah. Nah, di sini kawan-kawan bisa juga pasang di lampu jauh dekat. Di sini sedikit catatan ya kawan-kawan, sedikit tambahan catatan. Nah, jika kawan-kawan pasangnya di lampu D2 laser, itu ada opsi yang tidak bisa dinyalakan. Jadi seperti ini. Nah, ketika kawan-kawan menghidupkan untuk lampu dekat D2 laser, kemudian kawan-kawan di pas beam seperti ini, itu tidak akan menyala ya kawan-kawan, karena kan untuk D2 laser ini itu nyalanya bergantian. Nah, jadi ketika lampu dekat hidup atau nyala, untuk pas beam ini tidak akan nyala, karena kan untuk D2 laser ini nyalanya bergantian. Jadi dari saklar dekat ini masih mengalir ke lampu dekat, kecuali kawan-kawan matikan untuk saklarnya, itu bisa untuk pas beamnya. Nah, karena kan dari saklar ini masih mengalir ke lampu D2 lasernya untuk yang lampu dekat. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan, kecuali di sini kawan-kawan untuk pemasangannya di lampu utama jauh dekat bawaan motornya, karena kan nyalanya ini tidak bergantian. Jadi kawan-kawan bisa modifikasi dari saklar bawaan motor ini menjadi pas beam untuk lampu jauhnya. Karena untuk D2 laser ini nyalanya bergantian. Jika masih ada arus yang mengalir ke lampu dekat, untuk lampu jauh itu tidak akan menyala. Kecuali untuk lampu dekatnya mati, baru bisa kita hidupkan untuk lampu jauhnya. Nah, ataupun di lampu tambahan itu mungkin bisa kita pasang untuk yang lampu pas beamnya. Jadi ini untuk D2 laser ya kawan-kawan. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Support dan bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, kawan-kawan bisa sharing di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.